Ada Shalom Tiberias. Lebih dahsyat lagi, ada Shalom Tiberias. Haleluya. Kita mau imani dan percaya saudara, bagi setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan tempat ini dan mau datang lebih lagi dengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti sediakan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Mari yang percaya, sama-sama kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama saudara, terlebih dahulu kita mau buka hati kita. Kita mau tundukkan hati kita mau satukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah pada malam hari ini, Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah terjadi di dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, sehingga kami dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan, kami mendapatkan sukacita yang baru dan kekuatan yang baru ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan, tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kami percaya, kami pulang bawa pengharapan yang baru. Pada malam hari ini kami mau berdoa dan mengucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati luar biasa. Tuhan berikan hikmat, marifat, kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa, ekstra mukjizat, agar selalu ada damai sejahtera yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan tempat ini, maupun yang menyaksikan melalui via live streaming. Tuhan Yesus berkati luar biasa. Sungguh kami percaya ya Bapa, setiap yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, setiap yang terikat Tuhan pasti lepaskan, dan setiap yang berbeban berat Tuhan pasti berikan kelegaan. Maka kami taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami tahu Tuhan, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kami sungguh percaya ada campur tangan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Maka di malam hari ini ya Bapa, terlebih dahulu kita mau datang menyembah. Kami mau bawa ucapan syukur setiap kami. Kami mau pandang indahnya kekudusan Tuhan. Dan kami mau berikan hati kami yang seutuhnya, dan biarlah semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Maka terimalah sembah kami ya Bapa, inilah hati kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari siap datang menyembah pada malam hari ini, bersama-sama kita mau katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari di malam hari ini saudara, terlebih dahulu kita mau datang menyembah, kita mau bawa ucapan syukur setiap kita. Untuk kasih Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk anugerah Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Mari sejenak jemaat Tiberias, mari kembali boleh angkat ucapan syukur-Mu, mari kembali boleh angkat doa-Mu. Sebab kami ada sebagaimana kami hari ini ya Bapa, itu semua kasih-Mu yang begitu sempurna. Itu semua karena kasih-Mu yang sungguh tiada duanya ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan segenap hatimu berkata, Allah Roh Kudus, penuhilah setiap hati di tempat ini. Penuhi kami,
Dan kami selalu rindu diam di dekat-Mu ya Bapa. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jemalah ku rindu hadir. Sambil angkat kedua belah tanganmu di hadapan-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu, dan ku sembah, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu, dan ku sembah, ku sembah Kuduslah Kau ya Bapa, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Biar musik memuji nama-Mu, mari angkat sembah. Ku sembah kekudusan-Mu, Yesus. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Masih tetap jemaat Tuhan, mari lebih sungguh lagi datang menyembah. Ku sembah Kudus, kami mau sembah Engkau kudus ya Bapa. Kuduslah selalu nama-Mu ya Yesus. Kami mau terus sanjung Engkau mulia ya Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagi-Mu. Bersama-sama sambil bangkit berdiri. Oh ku sembah Kudus, sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Mari datang menyembah, mari sembah kekudusan-Nya Tuhan. Kami sanjung Kau mulia ya Bapa. Kau mulia, mulia bagi-Mu. Ya makasih Tuhan, lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ku sembah Kudus,
sembah kami ya Bapa, inilah pujian kami ya Yesus. Sebab tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan, anugerah dan kasih penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap. Sungguh kami rasakan indahnya kekudusan-Mu ya Bapa. Dan di malam hari ini kami mau terus datang menyembah kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus pandang indah kekudusan-Mu ya Yesus. Terus kami taruh pengharapan kami ya Bapa. Terus kami angkat bentuk pengagungan kami. Sebab inilah bentuk ketulusan hati kami. Kita mau terus datang menyembah Tiberias. Kita mau terus angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great, oh, how great is our God. Sing with me, is our God. And all we sing, how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name, oh, you're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Lebih dahsyat lagi, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Come on, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Tidak saya lagi, kita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mari di atas kepala Tiberias, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, syukur dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Maka kami mau tabiskan ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya bagi satu nama, nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saya memuji nama Tuhan dengan sukacita, kita mau katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat pujian sukacita kita, ku tak pandang dari gereja. Mari sambil bertepuk tangan di bawah. Come on.
bersaudara di dalam Yesus. Kita bersaudara, oh haleluya. Kita bersaudara, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sebab ku tak pandang dari suku mana. Mari kembali dengan hati yang bersungguh. Tak pandang dari suku mana asal engkau berdiri. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus kita bersaudara, oh haleluya. Kita bersaudara, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus. Oh haleluya. Kita bersaudara, ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Yang bersuka cita kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Sebenarnya tangan yang bersuka cita diberkati Tuhan tempat ini. Sebab kita sungguh percaya kita ada sebagaimana kita hari ini. Itu semua karena Allah sumber kuat kita, Allah sumber sukacita kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup. Terus kita memuji, memuliakan nama-Mu, betul menyenangkan hati Tuhan. Sambil bertepuk tangan bagi kemuliaan Allah. Kembali bersama-sama di Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini
dahsyat lagi Tiberias katakan. Anggur baru penuhi dengan minyak baru urapi nyata kuasanya. Lebih dahsyat lagi. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kembali saya boleh tangan yang bersuka cita diberkati Tuhan. Boleh sekali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara silakan kembali duduk di tempat ini. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan saudara. Kita telah datang menyembah dan berucapan syukur setiap kita. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita saksikan video highlight khotbah dari Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Kondisi di dunia tidaklah pasti, juga ekonomi dunia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan di dalam hidup ini, yaitu kita harus optimis. Kita jangan takut untuk menghadapi masa depan, saudara sekalian. Jadi untuk menghadapi masa depan dengan optimis, yaitu jangan takut, terus beriman kepada Tuhan Yesus. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ingat perkara-perkara yang di atas terlebih dahulu, baru kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia itu. Ya, dengan melakukan hidup dalam kekudusan. Kuduskan diri kita dengan hidup di dalam kekudusan. Dan kita lupakan masa lalu, jalani masa kini. Dan fokus kepada masa depan. Dan kemudian jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Jadi kejujuran merupakan sikap moral yang berasal dari hati yang bersih. Yang diterjemahkan dalam perkataan dan perbuatan. Bukti bahwa kita takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dengan bersikap jujur. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dan video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dapat saudara saksikan selengkapnya di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi, saya akan bacakan suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih dengan tema judul Tujuan Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga. Roma yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan kenaikan Engkau ke sorga. Kami percaya Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di sorga. Berkatilah kami dan seluruh jemaat Tiberias bersama keluarga akan terangkat ke sorga. Berjumpa dengan Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma yang kedua, tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita di sorga. Diambil dari Yohanes 14 ayat 2-3 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi setiap kita di sorga. Agar di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali. Untuk kita terangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke sorga. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun menolong orang percaya. Diambil dari Yohanes 16 ayat 7-8. Hidup orang percaya tidaklah bergantung pada kekuatan dirinya sendiri atau kekuatan lainnya. Tetapi kepada kuasa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua firman yang dikatakan Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menolong kita untuk menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Dan Roh Kudus juga akan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus. Yang ketiga,
Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ibadah kita semakin bermakna, yaitu kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Diambil dari Yohanes 4 ayat 20-24. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, maka ibadah kita kepadanya akan terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita bisa beribadah dan menyembah Tuhan Yesus setiap saat. Dimanapun dan kapanpun, Roh Kudus membawa ibadah kita di dalam roh dan kebenaran. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan-Mu. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau, tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya saudara, kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan tepat ini. Mari sama-sama kembali kita mau tundukkan hati, kembali kita mau satukan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak ya Bapa, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan dan kami telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kami. Sungguh kami percaya di balik pujian dan penyembahan kami ada damai sejahtera baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tiba saatnya ya Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Marcel Sairang, Tuhan Yesus berkati luar biasa. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih lagi dalam melayani-Mu agar banyak jiwa-jiwa dibenangkan. Maka kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang menyembah. Kembali kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu, maka terimalah sembah kami ya Bapa. Inilah hati kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari siap dengar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat ya Tuhan. Kembali kita mau angkat sembah dan pujian kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Kembali kita mau angkat pujian ini dari Allah. Oh, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke taman-Mu, pujian dan sembah kami naikkan padamu ya Tuhan. Ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian dan sembah kami naikkan. Ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, oleh kuasa-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari sambil angkat kedua belah tanganmu tinggi. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi
hatimu bersama-sama kita mau angkat pujian. Sebab oleh kuasa darah Tuhan saja. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir. Sungguh besar anugerah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Bersama-sama sambil bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman-Mu. Oleh kuasa darah-Mu dan kasih karunia Kristus, kami doa dan kasih Bapak Pendeta Marcel saya. Dia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Mengikuti sebab kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, hanya oleh karena kuasa darah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Oleh karena pengorbanan-Mu yang luar biasa kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan kami percaya kebaikan Tuhan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami sepanjang hidup kami. Artinya dalam kebaikan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, kami membawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman. Kami percaya benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa, urapan-Mu mengalir. Sucikan layakan hamba-Mu ini Tuhan Bapa. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melayakkan, memampukan, mengubahkan yang biasa luar biasa untuk jadi berkat. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati sempurna. Kami doa Tuhan, setiap kata kalimat isi hati Tuhan, segala kemuliaan-Nya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melakukan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu yang terdekat dengan saudara. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Dan saya mau bilang saudara-saudara orang-orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena walaupun hujan-hujan saudara, mendung-mendung saudara, hari-hari liburan lagi saudara, apalagi baru pada gajian lagi saudara, di saat orang lain lebih pilih jalan-jalan, makan-makan, healing-healing, saudara datang cari Tuhan. Artinya apa? Saudara sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Mungkin ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta kok nggak share jadwal sih tengah minggu Pak Pendeta? Yang pertama dan yang terutama, saya takut saudara. Haleluya. Jadi ya nggak apa-apa, hari Minggu aja lah. Yang tengah-tengah minggu biarkan saya hidup dalam ketenangan saudara.
Yuk, yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita buka Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sebagai ayat pembuka kita dan pengantar pembahasan kita. Yuk, Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Hari ini saudara dalam tema atau tema besarnya atau rally kita, rally ibadah Pentakosta atau rally pencurahan Roh Kudus. Jadi kita akan bahas tentang Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Yuk sama-sama kita baca. 3, iya. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran. Ia akan apa? Seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan apa? Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan apa? Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan. Sekali lagi saudara, 3, iya. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Sama-sama bilang sama saya Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya Roh kebenaran. Amin. Ia akan memimpin kamu dalam apa? Seluruh kebenaran. Sama-sama bilang sama saya memimpin pada kebenaran. Amin. Nah, ada banyak orang kadang-kadang berpikir begini saudara. Ada banyak orang berpikir bahwa tanda seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ketika dia manifestasi, ketika dia penyembahan. Ada banyak orang berpikir bahwa apa? Tanda orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ketika dia bisa berbahasa roh dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, nggak salah. Roh Kudus bisa bekerja dengan cara itu. Tapi saya mau bilang saudara, Roh Kudus memenuhi seseorang. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka yang akan nampak yang paling utama bukanlah ketika dia manifestasi atau dia berbahasa roh, tetapi yang nampak adalah kebenaran yang seutuhnya dalam kehidupannya. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya kebenaran. Amin. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus yang paling nampak adalah kebenaran. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan akan sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, kebenaran apa saja yang akan nampak dari seseorang yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus saudara. Saya percaya sekali lagi melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, judul khotbah hari ini adalah bicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Judul dulu, haleluya. Jangan dulu. Nah, ini dia, haleluya. Ini nih, orang multimedia belum makan malam kayaknya, haleluya. Sama-sama bilang sama saya dipenuhi Roh Kudus. Amin. So, apa kebenaran yang nampak dalam kehidupan setiap kita ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama saya mencatat akan menghasilkan pikiran yang benar. Sama-sama bilang sama saya pikiran yang benar. Sama-sama bilang sama saya pikiran yang benar. Amin. Kita buka kisah para Rasul 2 ayat 14. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-14. Saudara nanti bisa tandai kisah Rasul 2 ini karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Saudara, kisah para Rasul 2 kita akan baca dulu saudara yang pertama ayat 14. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu dan dengan apa? Suara nyaring ia. Sekali lagi saudara, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Tahan dulu sampai di sana. Saya mencatat di sini saudara, saat sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memikirkan pemikiran yang keliru. Pemikiran mereka masihlah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena mereka masih berpikir bahwa keselamatan pribadi mereka masih jauh lebih penting daripada menyatakan kebenaran. Sekali lagi saudara, sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum Roh Kudus tercurah atas mereka, murid-murid masih berpikir bahwa apa? Keselamatan pribadiku masih jauh lebih penting daripada menyatakan kebenaran saudara. Makanya kalau saudara ingat, saudara mundur beberapa pasal dalam pembacaan kita saudara. Beberapa kitab kalau saudara ingat ketika yang namanya Tuhan Yesus ketika ditangkap saudara, itu murid-murid langsung lari. Murid-murid ada yang sampai pulang kampung. Murid-murid langsung bahkan ada yang menyangkal. Petrus sampai menyangkal Tuhan saudara. Kenapa? Karena pikiran mereka masih keliru saudara. Pikiran mereka masih salah. Dalam pikiran mereka keselamatan masih jauh lebih penting daripada menyatakan kebenaran. Tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sama-sama bilang sama saya dipenuhi oleh Roh Kudus.
Amin. Mereka bangkit dan akhirnya apa? Di pikiran mereka akhirnya menjadi benar. Yang ada dalam pikiran mereka adalah menyatakan kebenaran jauh lebih penting daripada keselamatan pribadi. Padahal kita tahu bersama ini baru hari ke-53 dari sejak dimana Tuhan Yesus ditangkap, saudara. Artinya apa? Suasananya masih panas, tetapi mereka tidak memperdulikan itu. Kenapa? Karena pikiran mereka sudah benar bahwa menyatakan kebenaran jauh lebih penting, jauh lebih berharga. Saya mau bilang saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengarahkan pikirannya pada kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, pikirannya benar. Amin. Saya mau bilang saudara, ini penting. Kenapa? Karena pikiran akan sangat menentukan banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak orang hidupnya hancur gara-gara pikirannya hancur. Ada banyak orang karirnya hancur gara-gara pikirannya hancur. Ada banyak orang pekerjaannya hancur gara-gara pikirannya hancur. Bahkan ada rumah tangga yang hancur berawal dari pikiran yang hancur, saudara. Dan makanya iblis seringkali akan menyerang pertama kali adalah pikiran kita, saudara. Makanya saya mau bilang saudara, hati-hati. Saya kemarin baru melayani saudara, ada anak-anak muda yang sangat bikin saya kaget. Masih di usia muda sudah berpikir untuk mengakhiri hidupnya, saudara. Saya mau bilang saudara, hari-hari saudara, pikiran kita kalau kita nggak jaga dengan baik bisa sangat berbahaya. Pikiran ini warfare, saudara, medan peperangan. Iblis seringkali menyerang pikiran kita untuk menghancurkan kehidupan kita. Kalau iblis mau menghancurkan pekerjaan saudara, iblis akan menghancurkan pikiran saudara dulu. Makanya saudara pernah lihat ya, ada orang pekerjaannya hancur gara-gara pikirannya hancur, saudara. Iya, gara-gara pikirannya hancur, akhirnya pekerjaannya hancur, saudara. Bos nanya apa, jawab apa. Bos kasih surat penting, ini ya surat penting, tolong kamu fotokopi. Dia masukkan ke mesin penghancur kertas. Darah Yesus Tuhan. Iya. Dia kerja di restoran. Bos udah bilang, masukkan 3 sendok makan garam. Dia masukkan 3 sendok garam, dia makan. Nangkap nggak ini? Oh iya. Soalnya belum makan, dingin-dingin lagi. Kelihatan dari gayanya. Nanti saya bukalah di depan sana penyewaan selimut, saudara, kayak di bioskop. Kayaknya nggak nahan AC dingin-dingin begini, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ada banyak orang rumah tangganya hancur gara-gara pikirannya hancur, saudara. Ada rumah tangga hancur berawal dari apa? Pikiran yang hancur. Iblis masuk ke pikirannya, akhirnya bilang apa? Hei, kan kamu sudah kaya sekarang. Kamu sudah sukses sekarang. Hei, Pak Broto. Atau ada nama Pak Broto di sini? Nggak ada ya? Kalau Om John mungkin banyak di sini ya, Om John. Saya pakai nama yang jarang-jarang. Soalnya saya pernah pakai nama Lili. Darah Yesus. Saya bilang, Cilili. Tiba-tiba di pokok doa ada tulisan Ibu Lili. Darah Yesus Tuhan. Jadi ya udahlah, saya pakai nama Broto aja. Hei Broto, kan kamu udah sukses, udah kaya sekarang. Masa kamu masih mau bersama dengan si wanita itu? Kamu udah gak layak lagi sama istri kamu itu. Sekarang kamu udah sukses, naik Alphard kemana-mana. Harusnya kamu sama Miss Universe. Waduh, pikiran udah hancur. Udah langsung dia lihat istrinya gak layak. Padahal selama ini istrinya yang menemani dia dari masa masih pakai Supra Getter, saudara. Iya, atau Astrea Legenda. Oh Tuhan Yesus, memang. Bayangin Astrea Legenda itu. Waduh, saya Supra Getter masih ada lumayan. Ada Supra X-nya kerenan dikit, saudara. Motor apa? Suprax. Kalau Astrea Legenda, bodoh. Ada Brahma Kumbara di sana, saudara. Akhirnya apa? Pikirannya hancur. Rumah tangganya bisa hancur, saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, hati-hati dengan pikiran. Kalau hari ini kau mulai berpikir hal-hal yang gak benar, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pastikan kau minta Roh Kudus memenuhi hati dan pikiranmu. Supaya apa? Pikiranmu menjadi benar, katakan amin. Makanya saya mencatat di sini, saudara, penting bagi setiap kita untuk selalu meminta Roh Kudus untuk apa? Memenuhi pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran itu penting. Pikiran akan sangat menentukan banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Pastikan minta Roh Kudus penuhi supaya kemanapun kita berpikir, semuanya pikiran yang berkenan seturut dengan kehendak Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pikiran itu penting. Minta Roh Kudus memimpin pikiranmu supaya pikiranmu menjadi pikiran yang benar. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kebenaran apa saja yang dihasilkan ketika Roh Kudus, Roh kebenaran itu memimpin setiap kita. Yang kedua, Roh Kudus akan menghasilkan perkataan yang benar. Sama-sama bilang sama saya perkataan yang benar. Sama-sama bilang sama saya perkataan yang benar. Sama-sama bilang, baru muncul. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya perkataan yang benar.
Coba kita lihat saudara, ayat 1 sampai 4. Masih dalam Kisah Rasul 2 tadi saudara. Kisah para Rasul, pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Sama-sama kita baca. 3, iya. Ketika tiba apa? Sama-sama bilang sama saya hari Pentakosta. Sama-sama bilang sama saya hari Roh Kudus tercurah. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti apa? Tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka. Ayat 3 dikatakan apa? Dan tampaklah kepada mereka yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka Roh Kudus lalu apa? Mereka mulai berkata-kata. Sama-sama bilang sama saya mulai berkata-kata. Sama-sama bilang sama saya mulai berbicara. Apa yang mereka perkatakan? Kita loncat ayat 11. Ayat 11 dikatakan apa? Ayatnya yang ke-11. Masih dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-11. Sama-sama. 3, iya. Baik orang Yahudi maupun apa? Kita mendengar mereka berkata-kata dalam apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sama-sama bilang sama saya memperkatakan kebenaran. Amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, mulutnya penuh dengan segala perkataan yang baik, penuh dengan segala perkataan yang benar. Kita mundur ayat yang 4, saudara. Ayatnya yang keempat, sama-sama kita baca. Masih dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayatnya yang keempat dikatakan apa? 3, ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu apa? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk apa? Mengatakannya. Jadi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka apa yang keluar dari mulut mereka seperti, dalam bahasa aslinya katos. Kata seperti bahasa aslinya katos itu saudara artinya exactly the same. Jadi sama persis dengan apa yang Roh Kudus sampaikan. Dan saya mau bilang saudara, yang keluar, yang berasal dari Roh Kudus, Roh kebenaran, pastilah perkataan yang benar. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar dari mulutnya. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, makanya orang kalau dipenuhi Roh Kudus, perkataannya pasti benar saudara. Jadi makanya hati-hati saudara, jangan tertipu dengan orang-orang yang kadang-kadang saudara, sepertinya, saya dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Saya kalau di gereja, tapi mulutnya penuh dengan gosip. Hello, roh mana yang memenuhimu tadi? Ada orang di gereja, waduh kalau lagi penyembahan, sandal lama sandal baru. Saya mau bilang saudara, bahasa roh itu karunia. Kalau Tuhan kasih, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahasa roh akhirnya apa saudara? Membuat kita bebas untuk apa? Menyembah Tuhan saudara. Dan kalau bahasanya Ibu Gembala, bahasa roh itu adalah bahasa yang gak dimengerti sama iblis saudara. Jadi hanya kita dan Tuhan yang bisa tahu tentang apa? Penyembahan kita sama Tuhan saudara. Nah tapi begini saya mau bilang saudara, orang yang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus bukan cuman ketika dia menyembah perkataannya benar, ketika dalam kehidupannya sehari-hari juga perkataannya benar. Mantap. Ini memang jemaat-jemaat, tepuk tangan lu buat Tuhan. Haleluya. Mantap, memang ini jemaat-jemaat terpilih ini memang ini. Ini jemaat-jemaat yang kalau dibuka hatinya ada Tuhan Yesus. Haleluya. Di belakang Tiberias. Haleluya. Sebelah kiri Ibu Darniati. Wah, haleluya. Sebelah sini Gading Nias. Haleluya. Di sini Warakas, haleluya. Saya mau bilang saudara, iya dong. Orang percuma, mohon maaf ya. Saya nggak percaya kalau orang katanya dia dipenuhi Roh Kudus karena dia nyembahnya. Tapi habis itu baru keluar gereja, mulut yang sama dia pakai gosip. Ya Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, Roh Kudus apa yang penuhi dia tadi saudara? Ada orang kalau nyembah nakutin. Iblis aja ngeri lihat dia saudara. Betul, kalau lagi nyembah, sampai air mata campur ingus, campur jadi satu. Tapi kalau fitnah orang, ya Tuhan. Fitnah orang pakai air mata lagi. Gue tuh begini tuh karena dia. Padahal orang itu gak ngapa-ngapain. Cuman mau kambing hitamkan orang aja saudara. Ada loh. Saya juga kaget, ada orang-orang macam begitu saudara. Bisa fitnah orang pakai air mata. Saya mau bilang saudara, buaya aja minder lihat dia saudara. Darah Yesus, buaya bilang gua aja buaya gak gitu-gitu amat. Oh Tuhan, saya mau bilang saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus perkataannya pasti benar, katakan amin.
Dan saya mau bilang saudara, kenapa Roh Kudus menuntun kita pada perkataan yang benar? Karena dalam perkataan kita ada kuasa, katakan amin. Makanya pastikan apa saudara, hati-hati dengan perkataan kita. Pastikan kau jaga perkataanmu benar. Kenapa? Karena di mulut kita ada kuasa. Selalu perkatakan perkataan berkat, katakan amin. Kalau kau mau rumah tanggamu diberkati, perkatakan berkat untuk rumah tanggamu. Kalau kau mau bisnismu diberkati, perkatakan berkat untuk bisnismu. Kalau kau mau kesehatanmu diberkati, perkatakan berkat untuk kesehatanmu. Ada banyak orang Kristen kadang-kadang saudara ngomong sembarangan. Ngalamin masalah, tantangan sedikit langsung bilang, mam, tit, sensor. Saya tidak mau kata-kata tidak berkat keluar dari mulut saya. Nggak usah tepuk tangan, nggak usah. Besok aja, besok kita ketemu lagi di sini. Iya, saya mau bilang saudara, iya kan? Jangan sampai kita orang Kristen kadang-kadang saudara mulut sembarangan saudara. Dikit-dikit, waduh, mat, tit, sensor. No, terima kasih udah melanjutkan. Iya kan? Kadang-kadang ngomong sembarangan. Wah, kalau begini Bapak Pendeta, hancur bisnis saya. Hancur. Ya hancur beneran bisnisnya. Oh, kalau gini Bapak Pendeta, wah suami saya kabur beneran suaminya. Aduh Pak Pendeta, kalau gini mah, amsyong beneran itu saudara. Saya mau bilang saudara, selalu perkatakan perkataan berkat. Amin. Sekalipun mungkin bisnismu hari ini sudah mau hampir bangkrut, ucap berkat untuk bisnismu. Bisnisku akan bangkit, bisnisku akan pulih, bisnisku akan diberkati. Amin. Amin. Sekalipun kesehatanmu lagi drop, ucap berkat, aku sehat, aku sembuh, aku pulih. Jangan malah nyanyi, lumpuhkanlah. Oh Tuhan. Sekalipun suamimu galak, Bu. Shalom ibu-ibu. Sekalipun suamimu galak, Bu, ucap berkat untuk suamimu. Terima kasih buat satu ibu yang sudah beriman. Banyak ibu-ibu langsung bilang, aduh Pak Pendeta, kalau yang pekerjaan saya aminin Pak Pendeta. Kalau yang bisnis saya aminin, yang kesehatan saya aminin. Kalau soal suami Pak Pendeta, Tuhan. Sampai dunia kiamat kayaknya, nggak boleh Bu. Tetap perkatakan Bu, dalam nama Yesus suamiku yang baik. Kenapa nggak ada yang amin? Sekali lagi, suamiku yang baik. Suami yang cinta Tuhan. Suami yang suka bagi-bagi rezeki. Rezeki aja kencang aminnya. Oh haleluya. Tapi saya mau bilang saudara, ya karena apa di mulut kita ada kuasa saudara. Saya kemarin habis saya khotbah begini saudara, seorang ibu datang sama saya, Pak Pendeta tolong doakan Pak Pendeta rumah tangga saya, Pak Pendeta rumah tangga saya soalnya lagi lagi berat banget. Soalnya suami saya tuh Pak Pendeta galaknya bukan main. Tuhan. Ibu-ibu langsung curhat sama saya, suaminya galaknya bukan main. Saya langsung bilang, ucapkan berkat. Ada satu kesaksian saudara, seorang ibu, bapaknya ini, suaminya ini saudara, pokoknya katanya udah, buaya aja udah kalah. Udah biawak level tinggi gitu saudara. Memang roh-roh aligator berkuasa atas hidupnya saudara. Ya pokoknya aneh-aneh, suka sana kemari, memang, persis. Kelakuannya kayak yang viral kemarin tuh sama yang Korea itu saudara. Yang YouTuber Korea tiba-tiba ada bapak-bapak datang, halo, itu saudara. Iya, ini terjadi di Konoha, bukan lagi saya bilang di Indonesia, bukan yang di Konoha sana. Nah jadi, takutnya dia nonton somasi lagi, tidak ada ketenangan. Sampai akhirnya saudara, pokoknya memang nih aligator bener saudara. Nah istrinya udah bingung mau ngapain, curhat sama saya bilang, Bu doain suami. Ambil minyak urapi setiap dia tidur, urapi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya apa dia lakukan saudara? Terus setiap tidur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apakah langsung berubah? Enggak, proses. Dalam nama Yesus, terus. Dalam waktu yang lama, akhirnya singkat cerita dia bilang begini, Pak. Akhirnya satu momen di mana ketika dia lagi berdoa, subuh-subuh, dia lagi urapin kepala suaminya, tiba-tiba air mata suaminya keluar saudara. Jadi ternyata selama ini suaminya dengar istrinya berdoa buat dia. Suaminya bangun langsung peluk istrinya dan bilang, Papa minta maaf, Papa janji Papa bertobat. Pemulihan terjadi. Saya mau bilang saudara, mulut kita ada kuasa, amin. Perkataan yang baik, perkataan yang berkat, itu akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mulut kita ada kuasa. Perkatakan yang baik, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, musik boleh siap-siap, boleh maju ke depan saudara. Apa kebenaran yang dihasilkan ketika Roh Kudus memimpin kehidupan setiap kita? Yang ketiga adalah menghasilkan perbuatan yang benar. Sama-sama bilang sama saya perbuatan yang benar. Sama-sama bilang sama saya perbuatan yang benar.
Amin. Coba sama-sama kita baca Alkitab kita saudara, yaitu masih dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kita loncat 37 dan 38. 37 dan 38, masih dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Ketika hati mereka sangat terharu, apakah yang harus kami Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan Roh Kudus. Saya mau bilang saudara, beberapa referensi yang saya pelajari mencatat begini saudara. Sebagian besar orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang juga turut menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi sebagian besar orang-orang yang ada di situ juga ternyata menurut referensi yang saya baca adalah orang-orang yang juga ikut ambil andil dalam menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka lakukan kesalahan. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, hati mereka, akhirnya saudara? Roh Kudus mengarahkan mereka pada perbuatan yang benar. Mereka membawa diri mereka dan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan akhirnya Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Sama-sama bilang, sama saya menuntun pada pertobatan. Amin. Orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya akan menuju pada kebenaran. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, perbuatannya benar. Amin. Jadi jangan anggap remeh soal perbuatan. Kadang-kadang ada orang suka gini, nggak apa-apa Pak Pendeta, saya memang kelakuan saya begini, tapi hati saya baik. Saya memang kadang-kadang Pak Pendeta gitu Pak Pendeta, kalau orang macam-macam saya tonjok langsung dia Pak Pendeta, tapi hati saya baik. Nggak sesuai. Saya mau bilang saudara, perbuatan itu penting saudara. Apa sih yang paling penting dalam kekristenan? Sama-sama bilang sama saya, iman. Tapi iman tanpa perbuatan, yes. Jadi saya mau bilang saudara, hati-hati, jangan anggap remeh perbuatan. Perbuatan akan sangat menentukan kehidupan kita saudara. Makanya ayat terakhir kita, Matius 7, 21 sampai 23. Mungkin saudara, banyak orang Kristen takut baca ayat ini saudara. Coba kita baca ayat 21 sampai 23, dikatakan apa? Bukan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22 dikatakan apa? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan Tahan di sini dulu ayatnya. Pertanyaan saya, kira-kira orang Kristen gak ini? Kira-kira orang yang dengar firman gak ini? Bisa jemaat gak ini? Bisa pelayan gereja gak ini? Bisa singer gak ini? Bisa pemusik gak ini? Sampai situ aja. Iya bisa pendeta, bisa. Iya bisa. Ya. Puas. Padahal saya udah tahan-tahan. Sangat bisa. Tapi ternyata saya mau bilang saudara, semuanya nggak cukup. Selanjutnya 23 dikatakan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Perhatikan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat. Kata kuncinya di mana? Pembuat kejahatannya. Kita boleh lakukan mujizat, kita boleh jadi orang yang menyuarakan kebenaran dengan luar biasa. Tapi ternyata kalau masih ada perbuatan jahat dalam hidup kita, tiba waktu pengangkatan Tuhan akan bilang, sorry, aku tidak mengenal. Jadi perbuatan itu penting saudara. Makanya ayo berjuang. Saya tahu kita semua berjuang dengan itu saudara. Setiap hari itu kita berjuang dengan itu. Atau kalau bahasa Ibu Gembala, pertobatan itu tiap hari saudara. Cuman kadang-kadang ada yang suka bilang gini, Pak Pendeta, saya mau Pak Pendeta, tapi masalahnya saya kadang-kadang suka
Masih jatuh lagi Pak Pendeta. Saya lakukan lagi, dan lakukan lagi. Saya harus ngapain? Terus minta Roh Kudus penuhi kita, saudara. Salahnya orang Kristen, ketika dia berdosa, dia malah gak berdoa. Ketika dia berdosa, dia malah gak nyembah Tuhan. Dengan segala macam alasan, saya gak layak, saya gak pantas, rasa bersalah. Justru semakin kita berdosa, semakin kita butuh nyembah Tuhan. Semakin kita kotor, semakin kita butuh Roh Kudus penuhi kita, saudara. Supaya Roh Kudus mengarahkan perbuatan kita. Jadi saya mau bilang, saudara, yuk jangan jauh dari Tuhan. Semakin kau sadar dirimu berdosa, datang sama Tuhan. Sekotor apapun dirimu, datang sama Tuhan. Angkat tanganmu yang kotor itu biar Tuhan memulihkan, membersihkan engkau. Karena saya mau bilang, saudara, kita butuh Roh Kudus. Kalau terus kita lakukan itu, Roh Kudus memenuhi kita. Kita semakin dibersihkan. Membawa pikiran, perkataan, perbuatan kita pada kebenaran. Kapanpun waktu Tuhan, kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus mau menuntun setiap kita pada perbuatan yang benar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Mari bawa hatimu buat Tuhan. Pandang Tuhan. Bawa penyembahanmu buat Tuhan. Saat ku sembah, ku puji, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari sama-sama umat Tuhan, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sambil kita boleh bangkit berdiri. Kami pandang Tuhan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat hatiku, angkat hatiku. Kami pandang Tuhan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, pandang kekudusan-Mu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Saat ku sembah, ku rasakan. Mari pribadi lepas pribadi, mari berdoa di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Minta Roh Kudus penuhi hati dan pikiranmu. Minta Roh Kudus penuhi sepenuhnya. Yesus, Kudus penuhi kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu Bapa. Dimanapun kami berdiri hari ini, dimanapun kami berada saat ini, penuhi kami Tuhan. Penuhi, haleluya. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu, arahan-Mu Tuhan. Berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Roh Kudus
tercurah di tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus penuh setiap kami. Dalam nama Yesus penuhi kami Tuhan, penuhi lawatan terjadi Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan, penuhi kami Tuhan, kasih Tuhan. Sambil angkat tangan, pandang Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Mu. Terus-Mu penuhi kami, angkat tangan, membuka hati. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Mari buka hatimu, biar Roh Kudus masuk. Urapi, memenuhi setiap kami. Urapiku dengan minyak-Mu. Berlebih sungguh lagi, penuh di tempat ini Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi pikiran kami, penuhi kehidupan kami Tuhan. Penuhi urapiku Tuhan, urapiku. Mari sama-sama umat Tuhan, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Mu. Penuhiku dengan urapiku Tuhan, dengan minyak-Ku. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami saat ini. Kami akan menyatakan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya melalui gembala sidang kami Kau perintahkan, kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatakan tubuh dan darah-Mu diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55. Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikianlah firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat
roti akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat anggur, ini akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kami tolak dosa, tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, atas pribadi, dan atas gereja. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilur, aku sembuh, aku sehat, aku pulih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa. Sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa menyerahkan setiap jemaatmu, semuanya sembuh, sehat, pulih, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita memelihara Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama jemaat Tuhan yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat kedua belah tangan kita sebab tubuh dan darah Tuhan yang telah menyembuhkan, menyucikan, menguduskan kita tempat ini. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu.
naikkan sembah syukur-Mu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa di hadapan Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan setiap doa jemaat-Mu. Doa mereka ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Kami telah berdoa setiap urapan, kami telah berdoa setiap pokok doa. Saat ini kembali kami menyerahkan setiap jemaat-Mu. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat anak cucu kami pintar, cerdas, ngerasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini juga Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat koordinator tempat ini diberkati, rekan-rekan yang melayani apapun bagiannya semuanya juga diberkati Tuhan. Gereja kami terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta Darniti Pariaji, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan, luar biasa. Sayangi gembala sidang kami Tuhan, kami percaya akan panjang umur, sehat sempurna, melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Bahkan yang kami kasihi para pemimpin kami, Kargo Karisto, dalam berkat pelindungan Tuhan yang sempurna, hikmat Tuhan penuh untuk membimbing setiap kami. Bahkan ucap berkat bangsa dan negara Indonesia diberkati, dipulihkan Tuhan, tolak segala yang jahat dalam nama Yesus. Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami doa sebentar kami pulang, Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya, usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan, studi kami Tuhan berkati berhasil. Ucap berkat besok hari, setiap yaitu Tuhan cabang ibadah, setiap yaitu Tuhan jemaat, semuanya bisa hadir, bisa beribadah dengan damai sejahtera. Terima berkat, terima pemulihan. Setiap yang melayani Tuhan mampukan, berikan kekuatan, kesehatan. Kami percaya ekstra kuasa, ekstra mujizat terus menyertai gereja ini. Dan kami percaya besok cuaca juga cerah dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama rekan hatimu sama Tuhan, sambil angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ku kagum padamu, Allah menciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Dan demikianlah sisanya ibadah reli doa Pentakosta di cabang yang terkasih, cabang gereja Tiberia